terjadi komunitas kerusakan jembatan. Nah, harapannya di rapat mingguan ini kita bisa tahu progresnya sudah sampai sejauh apa. Kalau seperti yang kita ketahui, kemarin kan kita sudah melakukan pelatihan SMK 3, terus ini sebenarnya juga masih berjalan ya Pak ya? Belum selesai ya? Oke. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan untuk tim dari Eskapindo untuk menyampaikan ya apa-apa saja yang sudah dilakukan di setelah kontrak kemarin. Ini silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan awal. Jadi ini adalah secara umum untuk kontrak yang kita terima pada tanggal 15, kemudian SKNK tanggal 22. Ini ada overview untuk yang di jauh dari Bu Patria atau Pak Suranto Sembiring. Anda bisa mendengar suara penjelasan bisa saya. Mendengar, ini adalah Pak. Gambaran umum posisi jembatan yang akan kita pemeriksaan khusus, yaitu dari mulai Banyumanik 1, Banyumanik 2, Gedawang, kemudian Penggaron, Susuan, dan Lemahireng 2. 6. Jadi ada 6 jembatan. Kami telah melakukan survei pendahuluan tentu dengan keterbatasan visual. Jadi untuk jembatan Banyumanik 1, secara umum kondisinya masih baik. Ada beberapa retak di girder dan abutmen. Namun secara visual itu hanya retak rambut, bukan retak secara struktural. Kemudian beberapa abutmen juga selimut hutannya terkelupas akibat dari kurang tebalnya selimut rata-rata, sehingga ketika selimut kurang tebal terjadi induksi atau reaksi antara udara dengan besi sehingga selimut yang tipis terdorong pecah. Kemudian dari hasil tim sebelumnya, yaitu dari Sikon, ada beberapa penilaian yang memang NK4, ya, retak susut pada pilar dan abutmen, kemudian tetap pada box girder, kombinasinya adalah retak geser, lentur, dan splitting, dan geser lentur. Kemudian yang paling kelihatan adalah kerusakan pada elemen peletakan pada pertemuan expansion joint, baik rubber pot bearing maupun modular expansion joint itu yang kelihatan paling rusak, terjadi seperti gaya sentrifugal. Ini adalah beberapa titik yang sudah ada penggantian expansion joint, rubber seal, namanya modular, ya, sudah dilaksanakan dan kondisinya sekarang sudah normal kelihatannya. Ini adalah lokasi dari bawah untuk jembatan Banyumanik 2. Memang ada beton-beton yang retak. Kalau saya lihat retaknya itu bukan retak baru, tapi retak akibat proses konstruksi sebelumnya. Ya, tidak ada perbaikan atau padding ketika ada yang ngerokok dan sebagainya, itu ada yang ditinggal, ya kan. Next. Ini juga jembatan Banyumanik 2 nilainya NK4, antara lain retak susut pada pilar dan abutmen. Retak rambut itu namanya retak susut. Kemudian retak pada box girder sama intinya, kemudian pecah pada permukaan bawah dinding cantilever, serta kerusakan pada elemen peletakan, korosi pada baut sambungan dan mortar pad. Itu penyebabnya antara lain karena tiap air bocor ke situ terus hingga korosi. Next. Ini adalah hasil justifikasi yang disampaikan oleh Bapak Purwanto tim untuk yang sudah dikerjakan. Beberapa elemen kondisi existing antara lain elemen beton pada tumpuan expansion joint sudah mengalami crack dan spaling cukup parah, sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Rubber seal pada modular expansion juga sudah mengalami kausan atau mepet. Kemudian center beam mengalami perubahan geometri, yaitu beam sudah tidak lurus lagi, sudah bergeser.
Kemudian bagian dari modular expansion joint khususnya pada kontrol spring buffer mengalami kerusakan yang mengakibatkan deformasi permanen pada center beam seperti bengkok-bengkok. Kemudian dowel terlepas dari dan tidak pada posisinya atau hilang dalam kontrol spring buffer. Sambungan antar center beam dan box control spring buffer terlepas. Penanganan tes yang dianjurkan adalah sudah dilakukan. Ya. Yang pertama perbaikan, saya naik aja. Ya. Ini adalah hasil survei pendahuluan untuk jembatan Bedawang. Ini posisi abutment. Memang kondisinya saya lihat tidak ada finishing waktu selesai sehingga langsung dilepas ditinggal saja gitu. Nggak ada beberapa yang bahasa Jawanya gumpel. Retak itu retak dari awal bukan retak setelah penggunaan konstruksi. Ya. Kemudian retak-retak yang di pilar ini sebenarnya tidak sebesar ini dibesar dengan kapur, sudah jadi melebar. Kolasinya pasti retak rabut. Kemudian box girder juga sama, kondisinya memang tidak ada perapian setelah pasca konstruksi, ya. Termasuk sampai lemah ireng. Naik. Yang masih terjangkau, jadi kita bisa lihat ini. Ini adalah juga sama retak ini tidak sempurna pengecorannya, bukan retak baru, tapi retak dari awal. Naik. Untuk jembatan Bedawang, ini kondisi sebelum diganti dan setelah diganti, ya sudah ada perbaikan untuk saat ini sudah relatif aman. Naik. Ini adalah hasil dari sikon. Retak susup pada pilar hampir sama itu kondisinya. Cuman ada beberapa gambar yang saya telusuri, nanti ada matriknya itu gambar awal ketemu belakangnya nggak nyambung, hilang kemana ada gitu. Naik. Ini adalah kondisi jembatan susukan. Kemarin kita langsung bersama tim SMK 3 meninjau lokasi ini. Memang untuk kondisi jembatan susukan ini, untuk yang posisi ada bearing pad, sudah ada tempat untuk dongkrak. Jadi kalau ganti bearing pad masih bisa. Kecuali yang continuous nggak ada memang. Jadi sudah ada disediakan. Nah, ini kamera dari jauh, ini adalah kondisi Fairhead P5 kalau nggak salah, itu ada retak. Retak atau ini memang dari awal sudah pengecorannya tidak sempurna. Ini perlu nanti diperjelas dengan peralatan. Minggu depan insya Allah kami akan menyediakan drone, tapi kami belum mempunyai operator. Operator yang berarti ngerti untuk mengukur secara keliling, kemudian secara atas bawah detail. Kalau operator yang umum kan hanya menerbangkan, itu masih gampang. Kita operator yang bisa mengetahui membantu orang teknik sipil ngerti kerusakan. Itu yang ini arti belum. Tapi dari kantor kami sudah menyediakan drone-nya baru, operatornya yang belum dapat. Ya. Nah, kalau kan sudah drone-nya mesti beda. Ya minimal kan kalau udah ngerti kan nanti bisa. Jadi dengan drone ini kita tidak perlu lihat mana yang paling parah, baru kita tindak lanjuti dengan BI dengan detail laboratorium itu. Ya. Nah, rencana untuk yang BI-nya? BI-nya kemarin didesain untuk Juli ya. Juli. Karena yang nggak ada libur. Ya, bulan tahun Juli ya. Supaya nggak kena hari libur yang panjang lebar. Karena kan dia soalnya di atas ya. Ya. Jadi nanti BI itu nanti kita akan optimalkan untuk melihat posisi pier dari atas ke bawah itu. Daripada kita menggunakan scaffolding, lebih baik menggunakan tali orang yang bisa manjat turun naik ke BI. Itu satu orang operator, memang harus nyari orang yang climbing apalah. Jangkauannya berapa meter? Bisa separuh jalur 11 meter. Cuma maksimum. Selamat siang Bapak-bapak, saya izin boleh melihat gambar sebelumnya Pak. Kalau saya lihat sekilas ya Pak, bisa jadi itu awalnya dari honeycomb dan ini honeycomb dan cold joints gitu. Terus habis itu nggak diapa-apain,
Ya, Lalu ketika ada beban yang siklik ya berulang begitu, jadi cracknya makin parah. Jadi awal mula crack dari situ. Ini juga kami beberapa kali mengamati kejadian ini itu sering sekali kami temui di jembatan begitu. Barangkali jika dimungkinkan Pak, nanti ketika mengambil gambar jangan hanya karena mau pakai drone ya Pak, jangan hanya foto, barangkali divideokan Pak. Itu kalau Yes. misalnya honeycomb itu kalau kita lihat itu ada lubang-lubang kecil gitu ya di daerah situ. Itu bisa jadi kalau dipukul dikit itu akan rontok. Nah, itu curiga saya honeycomb itu. Awalnya dari honeycomb lalu retaknya karena beban berulang begitu. Barangkali nanti bisa divideokan ya Pak Matur Suwun. Ya, ya Bu. Ini kan drone itu hanya untuk informasi awal. Nanti kalau udah tahu baru didetailkan dengan BI. Jadi orang Baik Pak. itu. Nah, ini hasil kesimpulan dari tim sebelumnya juga NK-nya 4. Memang NK 4 itu nilai yang sangat berat karena menakut-nakuti orang sebenarnya itu. Karena saya lihat dari hasil itu masa retak langsung satu sehingga jumlahnya bisa langsung 4. Ya. Tapi nanti kita lihat ya. Kemudian untuk yang jembatan ini Penggaron, dan saya punya detailnya, ini ada agak detail. Jadi yang paling agak rusak sekarang itu expansion joint posisi P9 ini dari strip seal itu sudah rusak. Kemudian yang P5 juga. Kalau P2 kan penggantian baru tahun 2020. P1 juga masih bagus. Jadi ada di sini ada satu yang modular. Kalau di sini sudah mepet itu seal-nya. Ini adalah kondisi jembatan Penggaron. Ini pelaksanaan tahun 2019 sampai 2020 pasangan drone angker waktu itu, dan kondisinya kelihatan nggak bergerak. Ini adalah P9A yang dipasang waktu itu masih ada kaca, sampai sekarang juga nggak berubah. Tidak 5 tahun yang lalu nggak berubah. Ini adalah beton yang jacketing Bu, yang beton SCC. Cuma itu ada retak. Ya, tapi retak itu sudah dari sudah di jacketing. Sejak awal Gitu terus nggak berubah. Artinya ini sudah permukaan jacketing. tahun 2016 Jacketing 20 ya. 20 jacketing. 19 ya. 19 20 ya. Di jacketing jadi 19, 20. katanya itu pecah bukan karena pecah retak, tapi pecah ada yang ganggu. Itu kelihatannya Prof. Perilaku SCC. Jadi SCC 1, kedua, kalau saya dulu di Lingkar Utara itu jembatan itu kan kalau begitu kita buka kan kita langsung kompon apa? kompon. Nah ini kan kita enggak. Jadi kalau misalkan pakai itu kita langsung puring kompon gitu ya tidak aman gitu. Ini waktu itu berarti jacketing memperbesar dimensi. Iya. Tebalnya 20 cm. Oh, gitu. Diameter 32, jarak 7,5 cm. Anunya apa? Kolongannya. Sokangnya cukup besar. Jarak 15, 16 ya. 16 ya. Soal. Ya, sampai atas. Banyak. Ada 11 meter. Sepertiga. 11 meter, Pak. Ada ya. Satu lonjor pokoknya. Satu lonjor itu yang 1 meter masuk ke pelcap, satu untuk ke atas. Memang desain awalnya sampai atas, tapi kan nggak bisa masuk tulangan. Berarti data itu ada. Ada. Karena nanti kan untuk evaluasi kan. Yang hitung dulu awalnya sih kan anak gue Tato. bukan Pak Paulus, bukan Pak Nathan. Tapi yang Pak Tato. Nathan terus Tato ya nggak tahu lah pokoknya baru Santoso itu. Ditambah tulangan banyak. banyak. Dia kelihatannya arahnya mau 1%. Wah iya. Awalnya ketemu 27%, Pak. Ya. Pak, sebenarnya perbaikan yang setelah kita lakukan sama TMB itu lebih ke bawah. Dulu ya sampai 2001 itu 2002 itu bawah sekarang tidak. Pangapunten Pak, izin bertanya, ini pakai SCC nggih, self compacting concrete. Betul. Tapi kok wonten
retak susut juga ya, padahal SCC itu kalau dibandingkan dengan beton konvensional harusnya susutnya lebih rendah ya? Oh enggak lebih banyak. Lebih banyak karena Bot selamnya tinggi. Karena selamnya kan tinggi. dia boten jadi Pak, lecet. boten Pak. Apa namanya, karena yang di ini ya selamnya tinggi, tapi kalau dari karakteristik itu harusnya gitu ya, SCC itu susutnya lebih rendah. Kalau benar Faktanya ininya ya. kebalik, Bu. Faktanya kebalik. Faktanya kebalik. Oh, Jadi oke. kalau saya lebih cenderung airnya banyak ya anunya Boten, kalau karena cracknya lebih banyak ya. kecuali pakai koreng kompon. Nah itu apa namanya, biasanya SCC itu pakai plasticizer yang memang designated untuk SCC. Nah kalau memang didesain untuk SCC seharusnya tidak demikian begitu. Bu Bileh Ya, kemarin cuman di apa flow konkret saja, tapi yang dimainkan yaitu tadi ya air dan Ya, semen kayaknya gitu ya. Jadi semennya dibanyakin, airnya diiniin. Nah, kalau ada semen yang banyak ya memang jadinya susutnya lebih besar begitu. Demikian Pak. Berarti itu pas metode pelaksanaan ini ya Pak? Ya, ditambah kan kondisi kan udah enggak. Ini Setengah saat tahun ngecor awal lah, 6 bulan. 6 bulan awal itu saat ngecor kan kondisi lalu lintas kan jalan terus, jadi kan juga getaran. Iya, yang penting tidak berkembang. Tapi nggak berlebar. Nah, ini untuk jembatan Penggaron yang penggantian Stanton Join pada P2. Ini yang ganti 4 tahap itu. Nah, ini adalah yang P9, jadi rusak ini. P2 itu berarti yang tempat mengalami Iya, Ya, yang turun enggak. 21 cm itu. Iya, yang gini itu. Iya. Yang miring ke timur 20 cm, ke bawah 21 cm. Nah, ini strip jailnya memang ini agak melebar ini. Hingga ini kalau suara hentakan kendaraan akan memperparah ini kondisi. Dan ini beton yang khusus ini sudah retak juga. Kalau mau diganti mungkin ganti aspal triplek juga lagi Pak ya. Lebih aman. Yang sebelumnya tadi P2 tadi penggantian. itu mengalami perubahan enggak? Ini yang P5 ini. Tetap dari dulu masih segini Pak. Bukan yang P2 yang mengalami itu. P2 antara Yang tadinya kan setelah diperbaiki kan sejajar ya. Ya, Nah ini kalau misalkan ini tidak lagi sejajar, berarti ada pergerakan. Masih bagian. Iya. Tapi itu sudah Terang lah. Dari foto mestinya bisa kembali lihat. itu P2 udah stabil kok, nggak ada penurunan. Ya, yang P9 P9 itu ada sedikit mepet itu. sejak dulu. Ya. Itu kan sejak dulu Karena karena dulu dorongan dari A2 kan. ya. Ya. Berarti nanti ini kalau diperbaiki diganti baru ya. Ganti baru normal gitu. Normal. Ya. Memberi allowance kalau ada Iya. pergerakan kok. Ini kalau usul saya mending diganti aspaltik plat. Enggak ada Jangan. Nanti tiap 6 bulan perbaikan. ya itu kelemahannya karena Banyak ini. Ini cuma tipenya aja mengikuti beban rencananya. ya lebih karena ini terlalu lebar gerakannya. Karena aspaltik plat itu bentang di bawah 25 memang cocoknya, di atas itu. Karena gerakan maju mundur kan. Jadi sering perbaikan ya. Iya. Masyarakat nyaman lebih nyaman. Harus murah. Ya, ini untuk jembatan Penggaron juga nilai modular. Oh, Modular. model kan juga Ada modular ada 2 lurus, ada yang lurus ada yang bergerigi. Jadi Penggaron itu riwayatnya kalau dari nilai NK4, tapi di P2 itu kan ada riwayat Bu. Jadi awalnya gider yang ini itu kan hanya dicapping di atasnya. Kemudian kan juga bergerak ke samping. Penjepit yang samping itu kan jadi pecah. Tapi setelah ditambahkan pengunci bore pile di P3, kemudian saya satukan dengan jacketing di pile cap, itu jadi nggak bergerak lagi. Awalnya anomali, jadi P3 itu di pile cap geraknya ke timur, tapi di solder beamnya ke barat. Akhirnya waktu itu saya satukan dengan tambahan beton tebal 50 cm. Masih stabil, sekitar 0,03 gitu. Ya. Jadi karena ini yang melihat mungkin karena lihat dari terakhir ya, kan langsung NK4.
Karena kemarin itu memang ada catatan juga dari Pak Fahmi, jadi harus dipisahkan pas kondisi awal, maksudnya yang sebelum perbaikan ya, dan sampai sudah setelah perbaikan. Karena kan kita sebenarnya kalau di Penggeram ini udah ada treatment Ya, khusus ya. sudah 4 kali. Iya. 4 kali kan. Takutnya yang sebelumnya itu dimasukkan juga kayak gitu sih. Ya. Jadi hanya lihat kondisi akhir. Karena yang dilihat kan pertemuan ini antara girder P2, P3, P2, P1 itu yang turun itu. Kan bawahnya nggak didongkrak waktu itu. Karena kalau dongkrak risikonya lumayan berat. Ini jembatan Lemah Ireng 2. Ini ada beberapa, salah satunya adalah ini kondisi ini hilang penutupnya. Kemudian dari retak, kemudian ini adalah kebocoran air dari atas. Kemudian intake-nya ini memang dari awal udah retak ini. Karena kelihatannya kena alat atau bukan casting, bukan retak baru. Ya. Sehingga tidak kotak seperti semula. Berarti ada yang retak sifatnya baru. Yang baru kelihatan nggak ada, cuma retak-retak rambut biasa. Nanti nggak tahu yang detail di dalamnya belum kita lihat. Itu box ya Pak? Box ya. Ini kelihatannya nanti box itu yang paling berat untuk pemeriksaannya karena tengahnya mengecil. Itu kalau kita makanya dengan tempat kemarin kita harus menyiapkan oksigen, kemudian ya kalau jongkok kalau ada oksigen nggak masalah, kalau sampai sana orang nggak bisa balik kan lebih viral lagi nanti. Ini jembatan Lemah Ireng 2 tadi yang dari bawah. Memang juga ini nggak ada finishing, Bu. Jadi bekas-bekas tirot ini yang soil atau sempal itu tidak ada perbaikan. Nggak ditutup lagi. Dan bekasnya kalau kayak gitu ditutup ya. Diratakan lagi di istilahnya dikasih sika itu halus. Ini nggak ada sama sekali. Hingga ya akhirnya seperti rusak baru padahal rusak lama. Kemudian per sana juga kami lihat masih baik-baik saja. Karena ini yang tengah itu 2 per, yang kiri per 1 single. Itu juga pakai cantilever semua. Ya mungkin karena paling cantilever itu Pak. KSNZ ini Pak. Bensinnya Maju. Ya itu yang nanti yang paling berat di dalam itu bekasnya diambil enggak gitu. Kalau nggak diambil kan kita gas HS-nya tinggi katanya Pak atau apa? Nyatanya diambil Loh. karena saya pernah masuk. Biasanya pelat ya. Ya, kalau diambil berarti aman bisa. Cuma lubang keluarnya kan kecil itu berarti Nggak mungkin satu span masih bisa gitu ya. Kan Pak diambil sebelum closer biasanya. Ya. Ya, bukan nanti Jalan terakhir itu biasanya udah. Tapi lubang di tengah itu masih bisa orang. Iya. Bapak udah pernah saya masuk baru dari A1. Mau naik nggak nyampe, takut ada musang. Karena kemarin ada musang mata hijau. Pokoknya kalau udah gelap itu nggak ada obat, nggak ada musang, nggak ada iban. Karena pendek. Saya nggak melihat. Karena sehat. Saya baru mulai. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini Lemah Ireng 2 yang semplok ini Bu. Jadi ini dari awal ini bukan dari baru ini. Kemudian di posisi A1 itu bawah sini itu selimutnya cuma setengah senti. Jadi kedorong karat ya kelihatan. Itu nanti bisa diperkuat dengan wrapping tipis tapi kan kedap itu. 1 lapis. Ya memang panjang. Minimal 2,5 cm harusnya sesuai aturan. Kalau yang internasional 4 cm, tergantung beton itu kan di tanah atau di udara bebas. Kalau di tanah itu bahkan 10 cm. Kalau di atas 5 ya abutmen 5 cm minimal. Kalau tanah yang di laut 10 cm. Ya. Ini tutupnya masih aman, cuma ini yang memang pecah dari awal. Ini di ya. Ya, cukup gede untuk masuk. Jadi rusak itu bukan rusak, karena rusak pembongkaran letakan dulu. Nah, ini yang hilang penutupnya, tapi secara masih bagus ini. Jadi yang sebelah sini pun nanti yang podering itu yang ujung gidernya itu yang tulangannya hampir 1 meter kelihatan. Untung tidak di daerah laut.
udara laut berkembang habis itu. Nah, kemudian yang di lemari kedua yang sesi atas ini yang di A2 plat tindaknya itu ada penurunan kurang lebih 2 cm. Yang kedua. Kemudian yang A1 expansion joint-nya itu ngeplane. Nggak tahu itu dari awal atau dari kondisi. Kelihatannya kalau dari bawah nggak ada pergerakan. Kemungkinan kalau informasi pemasangan dipasang oleh kontraktor sendiri, bukan vendornya, ya mungkin faktor pemasangan. Ya. Tapi di hitungannya Pak Pur ada penggantian. Ini antara abutmen sama tip. Kalau yang Itu tadi. ini antara jadi yang ini abutmen dengan girder ya, yang A1. Ini A2 pertemuan plat tindak. Abutmennya yang kanan yang Ini karena ini abutmen, sini girder. Ini utara, sini selatan, Pak. Utara bagian sana. Ini yang sana rata. Kanan abutmen kalau Iya, sana rata tapi sini ngeplane. Jadi beda. itu sudah dulu kalah kok. Berarti dari Itu pemasangan ya, dari ya, bukan awal. Kok bisa gitu saya dulu kok karena logikanya kalau ini mengalami defleksi karena trip atau apa, ini harusnya jenggot munggah. Ya. Yang akhirnya itu. ya. Tapi ini malah mundur. Ya. Kemungkinan awal pemasangan itu berarti sudah ya. Infonya kan dipasang oleh kontraktor sendiri, bukan oleh vendor. Ini juga nilainya NK4 menakuti bos. Bicara sebagai orang struktur saya sebenarnya nggak begitu takut kondisinya. Di aturannya Bina Marga itu untuk penentuan NK-nya itu kan pertamanya visual dulu ya Pak ya. Iya. Kalau ada kerusakan di struktur elemen ini dia langsung ada skornya. Satu. Elemen ini langsung ada skornya gitu kan. Kan itu harusnya kriteria retak rambut atau retak struktur dulu baru nilainya 1 atau 0. Ini adalah pemetaan metode pengujian. Nanti berdasarkan data ini kami buat materi, diklik aja. Jadi dari semua jembatan itu tidak semuanya menggunakan BI. Ya, Pak. Misalkan nomor satu. Jembatan Banyumanik 1, ini kan estimasi ketinggian di abutmen itu ada 4 meter. Jadi naiknya perlu tangga atau pakai scaffolding kita. Isinya masih bisa, jadi nggak perlu BI. BI-nya diperlukan untuk kondisi melihat permukaan box girdernya aja. Untuk masuk ke dalam box nanti pakai manual, nggak tergantung BI. Dan nomor 2 adalah abutmen ya, lari-lari ya. Nah, abutmen 1 jalur B sama kondisinya, tapi agak tinggi ini 4 meter juga. Yang ketiga itu adalah back wall abutmen 2 juga 4 meter tingginya bersama. Kemudian yang berikutnya adalah abutmen jalur B abutmen 2 meter ini pendek ini. Nah, retak-retak ini yang dari awal tidak diperbaiki, Bu. Jadi soalnya konstruksi awal, tapi karena termakan oleh waktu sehingga kan muncul karat. Karena karat selimutnya tipis terdorong, pasti akan lepas. Ya nanti perbaikinya bisa dengan material yang lebih baik, ditutup lagi dan sembuh. Bersihkan dulu besinya tentunya. Dan ini adalah jembatan masih Banyumanik ya. Kondisinya begitu. Terus ini bawahnya adalah jembatan Banyumanik semua. Jadi retak-retak ini jadi besar itu karena pakai kapur, harus pakai spedol, kecil. Pakai tandai besar. Itu retak rambut sebetulnya. Ini juga kapur semua ini. Ya. Itu kan hasil pengecekan yang kemarin, Pak. Ya, ini rangkuman, Pak. Nanti yang ini kan ada pengguna alat BI atau tidak ini. Ya, untuk memastikan tinggal perjelas kondisi yang sudah digambarkan. Ya. Ada alat untuk mengukur lebar retakan. Ada UBP. Banyak. Ada 9 item kemarin. Cuma kita yang masih belum dapat itu yang vibrasi. Nanti
estimasinya bagaimana, nanti kan harus koordinasi dengan manajemen, biayanya bagaimana, sehingga agak lambat begitu terkait penentuan ini. Migrasi sebenarnya ya sederhana. Maaf nih, saya kemarin di jembatan Tenggang akhir tol itu ya sederhana. Dan nanti kalau bisa. Kalau vibrasi itu berarti untuk mengecek kondisi. Ya, Jembatan gelombang frekuensi daripada itu katanya dengan stiffness ya. Nanti dengan model kayak apa? Kalau model kan perfect ya. Nah, kalau realnya berapa itu berarti kondisi. Gitu. Ini kan perbedaan inilah yang jadi evaluasi. Ini adalah kemarin konsolidasi SMK 3 di lapangan. Jadi memang untuk kondisi-kondisi gini, kalau mau detail, tambahkan angkut untuk menggelantung. Untuk hal melihat yang detail-detail. Tapi kalau misalkan terjangkau dengan BI, ya kita dengan BI saja. Dengan alat palu untuk mengetrack yang kira-kira kropos atau gimana. Supaya memastikan. Itu mana? Bagaimana? Ini berarti Lemairan 2 ini. Oh, Lemairan 2. Ya, ini berarti box tunggal ya. Iya, dengan wing gitu ya. Iya. Itu Korea Selatan juga yang buat. Iya. Thailand. Yang di Thailand. Kalau saya lihat tuh kalau dari hasil kajiannya sequence yang sebelumnya paling banyak ditemukan kerusakan itu sebenarnya di secara struktur itu disusukan ya Pak ya. Karena kalau saya lihat tuh kayaknya mostly kayak ke pot bearing yang pecah. Terus kalau menurut dia ada indikasi yang di pirnya ya. Montir di P6 itu ya. Posisi kan itu kan tersebut gini. Karena ada pergerakan jaringan tanah yang informasinya bukit di sebelah baratnya itu yang dorong itu bergerak. Nah, itu rencana nanti Pak Dar untuk pelaksananya apa akan urut dari Banyumanik 1 dulu atau mau ke Susukan dulu atau nanti usahakan urut dari Banyumanik biar karena manuver BI itu kan kalau mutar-mutar kan lama. Satu jalur ke Bawen baru saja balik ke arah Banyumanik nanti waktunya ya. Dan untuk order juga enggak di semua jembatan. Enggak semua. Nanti dikira-kira yang paling dicurigai mutu betonnya jelek. Kalau semua nanti justru berisiko. Ya. Apalagi bogirder itu kan juga kalau bisa jangan karena tegang itu kalau di lubangnya berkurang tegang anunya ya. Kalaupun barangnya yang paling sayap itu di ujung ya. Ini adalah pemetaan survei retak nanti peralatan dengan kemarin setelah dijelaskan justru saya semakin takut loh peralatan itu ternyata begitu masuk bot yang sempit itu kalau kita nggak siap dengan oksigen dan macam-macam kemudian penyiapan untuk tenaga kesehatan nggak harus kita lebih berhati-hati untuk karena nanti saya mengusulkan untuk ada simulasi sebelum dimulai supaya kita bahkan sarankan pakai ayam nanti ayam masuk dilempar mati apa enggak gitu kasih tali habis itu yang beli loh ya. Lebih ke waktu mungkin ya Pak. Jadi kalau masuk ke box terus mungkin kan lama ya mungkin ngecek kayak jam balik. Jam ya. Coba cepatkan dong. Saya kalau 50 menit ke Lemairan 1 itu masuk balik itu sekitar 2 jam. Bisa. Berarti aman ya, longgar ya? Longgar, enak banget. Lemairan 1 Sing ini kan ya banyak yang longgar. Kalau Lemairan 2 juga mengecil gitu Pak, tengahnya. Ya tapi enggak apa-apa. Artinya sudah ada pengalaman berarti lebih aman. Ya. Ya kan bisa. Masuk aman berarti ada pengalaman aman berarti. Ada ngambilin broadcasting dia kan ya biasa. Jadi semuanya bisa. Berarti Pak takut-takuti. Sampai yang tapi nggak apa-apa itu kan nggak apa-apa untuk antisipasi mitigasi risiko ya Pak. Saya SMA kan saya dulu kan gitu nakut-nakuti tapi besok ada yang mati. Contoh di jembatan Sanjaya sekali itu. Aku aku SMA 3 di Bundane opo. Kowe gaji loro ini situ arep mati wong kowe ora ngerti ora ngene. Jadi berkampus pantes. Ya kita nanti siapkan oksigen aja biar
Soalnya Iya, iya. ini Iya. ketua timnya kan temennya Pak Fatah. Memang Paulus. SMK 3 itu perlu Pak. Saya lihat ada dua sisi, dari sisi atas maupun bawah. Jadi kalau dari lalu lintas mungkin bisa kita itu Tapi kalau yang dari di- tim DMTO, PJR maupun tim dari PI nanti kapan boleh kerja, kapan enggak, kami lihat lalu lintas jembatan mana yang lengkap. Tapi kalau yang BI bawah, ya memang ya, untuk mitigasi itu Pak. ayam tadi ya Pak. Ya, Saya memang ngomong loh Iya. kalau satu Iya, dua orang lama. mungkin aman Pak. Cuma Karena untuk yang beberapa tim orang, labnya Pak Pur kan itu nguji lama itu. Oh iya, Ya. Jadi ada 4 yang tadi dinilai berbahaya itu adalah satu ruang terbatas, box Iya. itu. Kemudian yang kedua ketinggian, nah jatuh. Dan yang ketiga itu perancang. Perancang itu ternyata juga kalau SMK 3 kan harus punya sertifikat ahli perancang. Yang keempat itu adalah jalan raya. Nanti kendaraan lewat itu yang kalau PP waskita apa itu udah punya. ya. ya, Udah punya SMK 3 untuk Ya. ada sertifikat dulu saya waktu Pak penggaluan segala itu Ya. di Tuntang segala itu harus ada. sebenarnya SMK 3 itu kalau pelaksanaan pekerjaan fisik ataupun dengan konsultan pengawas ya wajib Pak. Makanya kemarin di channel ini kita nggak detailkan SMK 3, tapi kondisi ini melihat medannya ya kita harus memperhitungkan nanti ditambahkan tadi ya. Kita hanya ngasih bahan itu aja ya, apa kayak kagam gitu-gitu ya. Tapi genset ada udah kita perhitungkan. Ya. Nanti juga tadi sarankan nanti di RAP akhir itu ada rincian terkait SMK 3. Ya. Saya juga belum begitu paham soalnya Nanti untuk pelaksanaan Persiapan. Tapi yang sekarang kita kerjain sekarang tetap harus diperhitungkan Pak. Saya nggak mau Bapak asal-asal masuk. Ya mungkin kalau untuk 100 meter ke dalam aman. Ya. Ya. Ya, juga bahaya. Saya pernah pengalaman masuk Tomang itu ya itu kalau siang mabok itu udah panas baja begitu kan. Tapi kalau malam kerjanya malam kan beda. Kalau ini siang malam bisa. Yang malam Malah yang digabung. kalau di box rendah suhunya. rendah di bawah. Yang nggak boleh di atas 36 bahaya. Itu kerapatan oksigennya berkurang. Artinya dari survei yang Bapak lakukan sekarang paling tidak ada gambaran ya Pak ya. Ya. Laporan awal sudah bisa masuk. Sudah konsultasi dengan Pak Budi kemarin. Sama. Laporan. Tadi kan rencananya PBI-nya awal itu. Nah, sebelum menggunakan BI kira-kira ada yang dilakukan terlebih dahulu. Rencana dengan drone tadi, tapi operatornya yang ngerti teknik sipil belum dapat. Tadi saya sudah komunikasi dengan manajemen. Dan si nanti pinjam CRD. Ya, makanya kan harus hitungan timnya bayarnya berapa kan harus saya lapor. Iya. Apa-apa. Ya. Nanti kita bicarakan. Yang penting nanti diskusi teknisnya ketemu baru masalah biaya kan saya lempar ke manajemen. Itu Bu yang dapat saya sampaikan, barangkali ada masukan atau hal yang berterang saya ini baru pertama kali jadi militer jadi agak pusing. Bapak kan tinggal minum. Justru itu yang biasa saya juga bisa nyuruh, biasanya kerja sendiri biasanya. Dari kondisi yang kemarin ya. Ya. Ini kan kalau misalkan ada perbaikan kan cukup besar ya. Kalau dari biaya perbaikannya dan itu, kamu pengennya bisa dapat detail gambarannya seperti apa, cara menyembuhkannya seperti apa itu bisa detail. Kalau kemarin tuh saya lihat masih ada apa ya istilahnya hal-hal yang kayak kurang detail ya untuk pelaku. Ya masih makro seperti itu. Jadi ketika kita mau melakukan perbaikan itu juga kita ya berpikir kembali gitu ya seperti apa ini harusnya tidak sampai detail seperti itu Pak. Terus ya yang simpel itu karena ada 6 ya. Ya. Mungkin harapan kita kan lagi nyusun RKP ya 2006. Kemarin saya diskusi kemungkinan tahun depan itu Bapak kan di skala prioritaskan ya Pak.
Ya. Nah, target kami paling tidak susukan dan lemah ireng dua di tahun ini. Kalau ini tahun ini. Tapi kalau yang tahun yang 2026. 2026, kalau tahun ini kan lemah ireng satu. Sebenarnya kan sudah kita nggak bisa kita laksanakan untuk yang di tahun depan mungkin. Kalau lemah ireng satu ya kan hanya Koordinasi yang bawah. Tapi untuk yang sekarang saja atasnya sih ke atas belum. Nah mungkin yang kami kan awal-awal kalau yang 6-6-nya harus kami kerjakan kan mabuk nih. Mungkin fase Jadi dulu, batas Pak, ya. biaya. Jadi nanti Skala kami prioritas. Nah, skala prioritas mana yang paling berat nih? Dari NK4 itu ada NK4 plus misalnya kan. Target saya sih susukan sama lumayan 2. Sama Anggaran itu expansion join, Pak. Expansion join aja. EJ. Nah, kalau EJ, satu. nah ini yang saya ada 3 lokasi yang harus kita backup ya. Kalau memang Penggaron harus kita eksekusi, ya berarti kita alihkan ke Penggaron. Yang ada 3 yang B5 sama C9. Yang Banyumanik Ireng ya. Ireng ya. Ya. Dua kan masih kelas sementara ini perlu Pak. Banyumanik 2 itu kan diganti katanya patah lagi. Yang sana itu Pak Mo kan kesalahan kemarin itu ada kesalahan detailnya ya. Ada kesalahan. Apakah kurang angkurnya atau apa kan bisa? Ya setelah dicek Pak. Ya Bapak kan dudukannya yang coba ulang Pak. Ini di Samsat Healthy gitu. Saya kan kontrak kita kan 2 ya. Artinya Bapak harus petakan laporan awal harus sudah masuk. Ya, kayak administrasi kan harus ada tagihan. Jangan sampai nanti berbarengan waktu kita nggak tambah. Ya, habis itu. Sekarang udah selesai. Sudah selesai. Ya, bisa minggu depan bisa. Ya. Ini Pak. Jadi udah Menambah sedikit dari apa yang sudah disampaikan tadi, meningkatkan saja semuanya. Jadi kita kan punya waktu 6-7 bulan. Ya, anggap saja 6 bulan kerja. Tapi yang dipaparkan tadi ini mungkin lebih baik kalau perlu ditambahkan, kita biasanya kan punya rencana kerja atau target, kemudian nanti minggu depannya lagi evaluasi dari target itu, sehingga kita tahu prestasi atau target kerja itu di minggu ini, minggu depan dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dari tadi yang disampaikan bahwa nanti memang dari tim kami itu paling tidak akan memberikan satu kajian yang lebih lengkap lah begitu terkait dengan bahwa contoh saja kriteria retak misalnya itu kan kalau laporan terdahulu itu hanya retak, tapi kalau kami nanti lebih detail berapa dalamnya retak, berapa lebar retak, sehingga di situ treatment atau penanganannya juga lebih tepat gitu ya, sehingga nanti terkait dengan berapa luasan atau volume yang bisa dilakukan solusi penanganannya. Ya kita sama-sama belajar. Memang dari item 9 item itu kebetulan pelebahan MDP ini ada 8 yang sudah kita punya, yang hanya vibrasi tadi, dari vibrasi nanti timnya Prof Jo nanti dengan Mbak Patria nanti kan yang melakukan untuk pengadaan untuk vibrasinya. Artinya secara itu untuk pengujian nggak ada masalah ya Pak ya? Jadi, untuk vibrasi kita menunggu penawaran dari sana. Nanti kalau sudah kami sampaikan ke manajemen kita. Sudah. Ya, saya kira cukup lagi. Cuman memang kalau mengingat waktu memang harus mulai action ya. Tidak hanya survei-survei saja, tapi paling tidak target itu kapan tim itu diterjunkan secara simultan. Ya, mungkin itu jauh lebih mengena gitu ya. Kemarin kan sudah kita sampaikan di rapat internal bahwa dengan acuan dari hasil
kajian Sikon itu merupakan acuan awal yang bisa kita pegang untuk kita tidak lanjuti yang lebih detail gitu. Itu mungkin untuk mengerucutkan atau mengkonsentrasikan kegiatan-kegiatan investigasi di lapangan. Gitu. Mungkin juga ini setelah drone ya. Drone itu kan memotret semua tuh. Itu nanti kita bisa memilih. Jadi kita akan ambil setelah ada BI itu kan ya. Untuk turunnya sendiri itu ada space khusus nggak Pak? Ya untuk jadi kemarin ditawari dari manajemen itu orang yang hanya turunannya jalan biasa itu nggak apa-apa ya. Kan butuh misalkan ini pilar Bu dilihat pada ketinggian berapa wall dilihat keliling turun lagi nanti foto posisinya harus tahu koordinatnya. Kalau nggak tahu koordinatnya kita pusing juga nggak bisa menerjemahkan hasil bataan. Sebenarnya kami juga kan ada beberapa drone apa udah kita Pak kita tuh ada berapa semua jembatan ya untuk drone ya? Semuanya ya frekuensinya yang setiap bulan itu harus susuan. Nah itu secara tepat itu nggak detail. Sudah ada Pak. Kalau sudah ada mungkin bisa di share ke kita. Oh ya. Itu sebagai data sekunder ya. Dibikin itu aja link Google Drive itu nanti kita share datanya ke Google Drive. Apalagi dilakukan setiap bulan ya. Setiap bulan tapi nggak semua ya. Ini Update itu ya. Nanti akan baru lah. Itu per elemen atau secara global? Ada per pilarnya. Yang betul itu yang berdetail atau Pak enggak kurang jelas visual aksesi karena posisi ketinggiannya berapa dari mana kan kalau kita nanti mau detailkan kan harus tahu banyak. Ini sebenarnya untuk dalam rangka itu Pak penggunaan BI kan kita harus supaya efektif ya supaya sasarannya kalau kita nyari-nyari pakai BI kan kelamaan terbatas. Itu kan yang kolom-kolom Pak ya. Nanti yang mungkin gini saya itu ya dari beberapa kali ikut pemeriksaan khusus ini sebagai contoh lah ini gitu nih Pak. Ini aja kalau kita lihat di Kali Tenggang Semarang tol Penyanya 1A Pak. Ini kan karena sejak awal sudah selalu ngomong saya dengan Andi dengan Pak Iwan Pak Wawan itu bahwa kalau desain itu dikerjakan pasti akan mengaruhi atau merusak jembatan existing. Ini kan contoh gitu ya Pak. Nah, waktu itu karena saya itu takut kalau rubuh itu terus bener nih jadi hanya beberapa pilar dipancang itu sudah seperti ini. Gitu. Nah ini yang tanda tangan juga Pak Panji mungkin lebih gitu. Saya waktu itu ikut aja. Ini tenggang arteri. Arteri. Nah, makanya nanti kita sesuaikan di kita Pak. Jadi engineer yang sudah datang berapa orang? Baru ya ini tim ini kan yang kemudian kan ada asisten dan sudah dua. Nah 2 itu jangan nganggur gitu. Nah kita output kita itu sebenarnya saya Pak Fatah dan Pak Eki ini kan kita juga menyontoh di Lemairen 1 gitu ya. Itu kan output kita nanti kan penanganan. Ya. Tapi output kemarin itu penanganan kan nggak jelas gitu ya. Nah itu yang kemarin kita sayangkan. Nah kalau dalam hal ini kita menginginkan itu betul-betul kita detail. Nah, detailnya itu sebagai contoh kalau sudah engineer kita datang gitu, misalkan di Lemairen Banyuwangi 1 kan berapa bentang? Kalau 3 misalkan 3 itu bentang 1 gitu mulai sudah diuji petik gitu. Diuji petik bahwa bentang 1 panjang sekian itu kira-kira panjang retak itu berapa? Itu sudah mulai dilihat sekarang. Nah, jadi kalau kita ngaji punyanya Pak Ivan barang kan gitu. Jadi ini sekian, nanti kalau luas sekian, ada yang besar, banyak, ada yang sporadis, ada yang sedikit gitu ya. Nanti diasumsi di gambar. Ya ini kita harus mulai. Jadi tidak perlu lagi kita lihat-lihat itu sudahlah itu kemarin semua. Kalau saya sudah memetakan dari hasil Sikon itu sudah tak buat materi. Nah itu Pak, itu kan kita harus
ikon aja itu kan hanya sekedar gitu. Ya, Nah, kita harus mulai plotting. Lokasinya belum Ya, cari. misalkan dinding sebelah kanan, sebelah kiri kita plot. Oh, perwakilannya mana yang dianggap mewakili, kita hitung. Dalam berapa 10 meter persegi itu kira-kira berapa. Gitu. Dan nanti Pak Pur yang tim Pak Pur ngecek itu. Oh, bahwa nanti yang perlu diinjeksi itu yang seberapa gitu. Terus dibuat asumsi berapa anulah gitu ya, meter lari dalam sekian itu Pak. Itu sekarang. Nanti manual dulu di bawah ya. Iya, itu diukur-ukur. Jadi kan dinding-dinding, itu kan dinding sama plat atas plat bawah. Yang bisa dijangkau ya. Ya, yang bisa dijangkau kita masuk di box. Semuanya kita masuk di box. Kita kan nggak bisa dari luar. Kita kan rata-rata gitu kan. Jangan juga harus perlu scaffolding, Pak. Saya belum ya, makanya web vendornya scaffolding. Betul. Jadi kalau yang dari box abutmen kan bisa Pak. Ada lubang kan? Ada. Kelihatannya dulu kita bisa masuk dari lubang itu. Betul, Ji. Pakai tangga. Pakai tangga. Pakai tangga. Turun dari itu. Turun bisa masuk. Pakai tangga karena kunci-kuncinya itu kan di mana kuncinya nanti dibongkar aja. Ya. Contoh yang di abutmen 2 gitu ya, Banyumanik 2 itu yang sebelah kiri belum dibongkar. Ya. Besok dibongkar. Saya belum lihat bawahnya detail. Nah, ini memang agak jibaku ini kita kalau ambil kita nanti bareng-bareng gitu. Jadi mulai saat ini Pak, nanti waktunya agak kerja kita. Yeah. Jadi nanti Pak Pur itu sudah dari tim ini, oh ini loh Pak, sekian gitu. Tapi aman tadi gasnya secara gas aman ya? Untuk masuk box tadi aman? Aman, nggak apa-apa kalau. Kalau dia bawa gas kecil nggak apa-apa. Saya Soalnya kalau nggak itu nanti kapan gitu loh Pak. Saya nanti pakai lampu LED, yang banyak. Taruh gitu nanti ambil pulang diambil. Jadi nanti komando itu dari timnya LED langsung kita situ. Contoh ya seperti ini gini loh Pak. Terus nanti kan itu contoh gini misalkan di bawah nanti itu ada tabel. Bisa masuk berapa meter Pak? Ini Pak seperti gini nih. Jadi misalkan pilar retak. Nah, nanti kan ketemu gini-gini. Jadi ada detailnya ya Pak, elemennya itu. Yang kemarin itu kan kalau saya lihat dia kayak dokumentasi aja. Karena kan ya memang nggak detail sih ya. Ini kan harusnya bisa per elemen ada volumenya. Sudah seperti ini nanti Pak. Jadi misalkan terus merukaan bergelombang, sekian. Itu tinggal berbagai laser. Nanti usulan apa? Ini contoh. Artinya Pak, apa yang bisa dikerjakan sekarang kerjakan. Betul. Jadi mungkin tim istilahnya tim dalam sama tim luar. Kalau luar itu berarti harus nunggu BI kan? Atau pakai casting gitu. Kalau yang dalam mungkin bisa langsung. Cuma yang box Pak, kalau tidak box nggak bisa. Hanya box. Kalau yang tidak box kan bisa dilihat pakai casting. Ya, casting misalkan pilar 9, pilar 10. Kalau di Penggaron bisa lah. Terus pilar 2 Penggaron ya kan. Itu pendek ya bisa ya. Tidak. Kalau itu nggak dimulai nanti hanya kita visual terus kita nggak kesana lagi. Berarti yang visual untuk yang luar Pak. Iya luar tapi sementara aja. Berarti yang berhubungan dengan BI toh? Bapak, saya ingin bertanya. Mungkin silakan Bu. Oke, terima kasih. Ini terkait data-data existing jembatan, utamanya kalau tadi disampaikan salah satu jembatan saya lupa namanya itu deformasinya sudah cukup besar begitu ya. Itu apakah sudah pernah dilakukan pemetaan terkait positioning dari jembatan pada kondisi sekarang gitu, kondisi existing, supaya nanti dalam pemodelan kita bisa meng-capture hal yang kita inginkan begitu. Karena kalau misalnya nanti kita evaluasi kan hasil akhirnya itu sebetulnya kita ingin untuk kalau misalnya jembatan ini kapasitasnya itu kurang, kita perlu retrofit seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang kita modelkan hanya sesuai gambar, jelas tidak akan tertangkap. Dan nantinya betul yang tadi disampaikan bahwa kalau dari pengujian dinamik
kita nanti akan mendapatkan beberapa mode getar, periode getar dari struktur yang nantinya kita akan bandingkan dengan pemodelan struktur. Kalau struktur itu diasumsikan struktur itu masih masih sehat, itu seperti apa, diskrepansi ini yang nanti akan kita ulas. Nah, tapi kalau misalnya kondisi existing jembatan seperti deformasinya itu sekarang itu dibandingkan dengan kondisi normalnya seperti apa, atau bahkan di awal dulu ada chamber gitu, kalau misalnya ada informasi-informasi yang lebih detail seperti itu, barangkali kami butuh gitu. Apakah sudah ada, Mbak? Oh, sudah ada. Yang 3 jembatan sudah, Bu. Oh, baik. Ya, yang 3 belum. 3 itu apa saja, Pak? 3 itu Susukan, Penggadon, sama Lemah Ireng 2. Lemah Ireng 2. Oke, baik. Kalau bisa dikirim ke kami terlebih dahulu, Pak. Oke, nanti. Untuk data-datanya. Baik. Ya, biar jalannya juga lebih real ya. Ini sudah mulai dibuat. Iya. Sama itu kalau di pemodelan itu berarti nanti bisa memperkirakan umur ya Pak. Kalau misalkan kita samping sama tim samping dari sebuah jembatan. Jelasin. Umur gimana Mbak? Oh, masalah yang jembatan Bu. Oh, wah. Itu riset lanjutan itu barangkali Mbak. Kalau seperti itu nanti numbers of cycle seperti itu ya. Itu kami pernah melakukan, tapi untuk tesis mahasiswa Mbak, dan untuk ngeran itu tuh semehe-mehe lama sekali. Jadi kalau misalnya sampai situ ya barangkali nggak tahu ya, 6 bulan 6 jembatan nggak akan sampai sih, nggak mungkin Mbak. Proses modelingnya itu ya. Lama Bu. Iya, dan ini nanti kita kan tadi juga beberapa disampaikan pier itu ada yang ditebalkan sampai pier, betul Pak? Atau saya yang salah lagi? 0,5 meter itu ya dengan beton. Nah, catatan-catatan, penggaruan ya. Nah, itu catatan-catatan seperti itu kami juga butuhkan Pak, gitu. Jadi untuk nantinya kami bisa modelkan dan mengcapture kondisi real lah jembatan sekarang. Ada gambar itu, hasil drawingnya ada yang terbaru ada. Oke, baik. Jadi barangkali nanti kami diberitahu posisinya di mana begitu Pak, supaya bisa ngeh, oh ini dengan yang sebelumnya dari desain itu bedanya seperti apa. Jelas kalau misalnya ada penambahan atau pengurangan itu kan nanti ada delta effect ya Pak. Jadi itu akan mengaruh ke elemen struktur termasuk utamanya girder gitu ya, dan tetangga-tetangganya begitu Pak. Jadi untuk yang Penggaron itu Bu, untuk yang daerah atas pier-nya itu di wrapping, untuk yang bawah itu 11 meter itu di jacketing dengan beton SCC Bu. Baik. Oh, yang itu wrapping. Kalau tadi yang di berarti saya rada salah nangkepnya. Bentar. Mana ya? Kebetulan saya ikut di Penggaron 1,5 tahun Bu. Oh, baik. Sebenarnya kalau misalkan kayak penyatuan beton tadi itu maksudnya itu jacketing itu. Jacketing. Oh, aman kalau gitu. Ya udah. Berarti bahasanya tadi yang saya rada kurang paham. Soalnya disebutkan penyatuan beton. Saya pikir itu di Oh, bukan Bu, yang tadi itu posisi pile cap lama. Kan ada perkuatan roller beam dan shoulder beam. Itu tidak disatukan. Hingga pergerakan itu anomali, yang pile cap-nya ke barat ke timur, shoulder beam-nya ke barat, itu nggak ketemu. Saya satukan jadi diam itu. Oke. Nah, barangkali catatan-catatan itu tolong kami diberikan Pak, yang itu ya. Kalau yang tadi retrofitnya juga mohon kami disampaikan, karena kalau udah pernah di retrofit itu challenge-nya lebih besar Pak. Jadi untuk mengcapture kondisi yang sekarang itu saya nggak tahu nih kita bisa berapa persen menyamai gitu, karena susah itu. Terus terang pemodelannya sulit. Ya, demikian. Di A2 kan ada shoulder beam banyak. Shoulder file. Kalau itu gambarnya Simple strukturnya. Ya, aman. Oke, nanti gini Pak, dan belajar misalkan daerah Kota, kalau ada gitu ya. Ya pasti nanti seperti itu ya. Pengurangan lapangan. Betul, makanya ini harus
mulai kita termasuk real strength, ya terserah usah lah. real strength, ya, strength beton dan sebagainya kan masuk. Dan nanti tinggal bukti bahwa seberapa kekuatan ya nanti Pak Pur. Jadi kalau seperti kita ini ya seperti ini Pak, kalau melakukan beton gitu ya kita tes ya oleh ini yang nanti vibrasi Prof John yang apa tadi mana ya mana tadi. Nah ini nanti pakai yang begini nggak Pak Andi? Pakai truk nggak? Enggak. Apa enggak? Enggak. Kita enggak pakai. Kalau truk yang lewat aja Pak. Pakainya ambient Pak, ambient itu, ambient loading, jadi enggak pakai. Oke. Kecuali kalau kosong ya, tapi tol Semarang Solo kan nggak mungkin kosong gitu. Padat itu selalu padat. Jadi nanti ini contoh nih Pak. Nah, terus contoh lagi ini mana ini ya, dari hammer itu ya ini begitu di hammer ya luar biasa nih. Nah, ini butuhnya ya naik hammer tinggi Pak. Sampai 60 watt. Nah, ini Pak Pur itu dulu. 800. Ya, itu harus dikoneksi kan Pak. 800. Itu plotting saja sebenarnya kan. Terus nanti yang tadi lihat juga ini apa namanya UVV gitu. Terus nanti pengukuran miring berapa juga nanti dari belajar itu. Contoh lah gitu ya. Jadi model collection tapi yang penting tadi Pak sudah mulai masuk bentang 1 kira-kira ketika kerusakan dan volume retak itu berapa di samping-samping saja. Ini tenaga baru 2 yang Pak Prof. Asisten. Kalau budongnya buahnya ya. Untuk mehet tenang kalau apa tadi gerbang gitu kan. Oh di sini akan bentang 1. Oh iya ya udah nanti tidak ada. Oh bentang 2 gimana? Masih belum di feedbacknya belum maksudnya. Pak izin bertanya lagi, mumpung ini di rapat, terkait yang deformasi existing untuk 3 jembatan tadi itu ada di titik mana saja aja Pak? Apa hanya di pier? Ya pier harusnya enggak apa kecil lah kecuali kalau misalnya ada apa tanahnya geser atau apa ya. Formasinya titiknya banyak atau sedikit Pak? Di masing-masing pilar. Cuman pilar, tengah jembatan enggak ada? Untuk yang continuous yang gelagar ada Bu, ada. Oke. Ya malah yang dibutuhkan utamanya itu pilar ya jelas kita ambil, tapi itu kan apa yang besar jelas bukan di pilar ya Pak. Jadi barangkali bisa beberapa titik begitu kalau misalnya belum dilakukan pengujiannya bisa ditambahkan, tapi kalau yang udah barangkali nanti kita perlu lihat lagi. Oke. Coba ada saya tak nyari ada di sini pengukuran B2 kan karena tanah. Pengaruh itu karena tanah. Pengaruh itu tanah karena tanah. Masuk tanah susuan juga ya. K6. Ini strukturnya orang popor. Ya, karena dorong. Jadi kan itu jadi klik ini itu penting gitu. Banyak Bu, ada bisa sub, bisa midas, bisa Athena, bisa Grace, macam-macam. Itu kan masing-masing punya lisensi. Nanti itu baru kita pastikan setelah data-data ini. Dan elemennya banyak Bu, karena kan bisa. Ya. Iya. Kalau secara elemen sih sama, dasarnya mesti jenis elemen dari elemen frame, elemen cell, elemen solid atau solid itu. Cuma beda-beda penyajian. Nanti misalkan pier ini kan pier headnya kan ini pakai solid, ini pakai cell, ini solid lagi. Yang girdle pakai frame itu yang gabungannya yang nggak gampang itu. Ya itu karena dalamnya box ya. Di dalamnya box. Pilarnya. kurang iron box. Saya pernah memodelkan satu yang di Kabilan yang perpas waktu saya masuk tol itu 1 seminggu kelar itu. Cuma 3 bentang. Kemudian dengan sel semua.
Dan kalau modelkan pakai solid, nanti kita nggak bisa ngitung tulangan karena solid itu outputnya tegangan. Padahal rumus kita ngitung betul kan hanya momen, aksial, sama geser. Rumusnya 3 itu. Begitu solid nggak ada rumusnya. Saya pakai rumus apa secara bodoh misalnya, tegangan bagi tegangan hitung tulangan. Kalau nanti yang sel diganti dengan frame, perilakunya beda. Maka kalau frame bisa langsung desain tulangannya ketemu pakai software. Jadi kemarin itu Pak, seperti pengukuran gitu ya, itu sudah kita hitung. Jumlah titik itu atau luas? Ada pengukuran ini apa? Bisa nggak Pak? Kita berikan titik itu, jumlah titik. Apa ya? Apa jam gitu. Kayak kemarin kalau penawarannya lumayan ya untung lah buat itu. Mana ya Pak? Ini saya ini ya. Contoh ini gitu loh Pak Dar. Makanya kan itu tutup dulu Anda. Ini stop sih. Ini sudah. Nah ini loh Pak. Kan waktu dulu kita ngitung itu aja salah begini gitu. Dalam membuat OE saya kemarin ya 200 kalau nggak salah ya. Ini tapi penawarannya itu makanya ya, kita kan seperti ini apa yang perlu kita hitung gitu ya. Kemarin itu buat RAB itu ya lumayan melelahkan juga. Ini ya, kalau salah rugi kan kalau kebanyakan nggak apa-apa, kurang kan rugi. Kalau misalkan wah ini loh itu ini kok. Jadi ini pengukuran lengkap Pak ya, dari atas dari bawah juga ya? Iya, ini gitu. Nah kemarin saya suruh lagi toh, ya udah kamu ngajuin penawaran, tak kirim ke konsultannya. Tapi kan sudah satukan ke Pak Edi. Pokoknya semuanya sudah PVC-nya itu lumayan gitu loh. Pak Waskito. Disuruh Pak Fatah kalau salah kan nggak enak. Ya. Perhitungan Bapak itu menentukan harga yang harus kami keluarkan. Kalau Bapak salah berhitung, ya saya mau nambah mabok saya. Mending saya perhitungannya, jadi ini masih. Jadi Pak polisi ini penting kok Pak. Daripada Bapak menghitungnya minimalis, bicaranya minimalis, mungkin kalau pengawas kita bisa. Dan begitu nggak. 10.000 ya, pasang 10.000 deh karena ternyata butuhnya 12 repot kan itu. Karena ini tuh mungkin nanti untuk perbaikannya kemungkinan bukan ada perkuatan juga mungkin ya nanti rekomendasinya gitu kan, nggak hanya apa memperpanjang ada. Nah itu tuh kan akan ada proses nih Pak nanti untuk persetujuan juga JBH ya. Nah, nanti saya minta juga untuk tim ini bisa mengawal sampai dengan itu disetujui gitu sih Pak. Harapannya sih begitu ya, kemarin di kontrak kita seperti itu kan kita sebagai PS. Sepertinya diikatkan. Iya. Ya. Karena kalau memang kalau sampai RAB kalau kontrak berencana itu ada kayak konsultan pengawas. Selesai kerjaan Bapak ya, Bapak harus mengawal kami terus ya kayak di Pak Putri ini kan kontraknya kapan DPH baru menyampaikan ternyata ya kayak kita sudah masuk ternyata mereka baru ada waktunya mungkin sebulan kemudian kayak gitu ini kontraknya biasanya online kalau offline ya nanti kita. Jadi mungkin nanti kita akan banyak waktu sih Pak. Untuk mengawal ya. Ya untuk mengawal. Tapi kemarin kan dari tim JBH itu kan pengen masuk juga ya dari tim Barteknya. Kalau jadi paralel, jadi nggak perlu kita setelah jadi diskusi. Kalau mereka sekalian masuk, waktu-waktu nanti kapan kita ajak konten,
ini loh kondisinya, jadi mereka langsung bisa paralel langsung. Jadi masalah lingkungan bisa mancing gitu, tidak masalah. Juga bisa ada masukan kan kita nggak kerja 2 kali. Ya. Harus kan itu dulu Pak. Analisis. Ada hasilnya dulu. Analisis. Permulaan nanti malah yang jadi versi pengumpulan data. Cukup ya. Yang lanjut. Ada lagi Pak? Pokoknya kesulitan apapun yang kita diskusikan sama-sama. Ya itu mungkin minta tolong kami backup. karena masalah data-data yang berpengaruh pada analisis. Saya kira pokoknya data yang perlukan yang sudah ada di kami disiapkan. Ya, artinya record Penggaron yang terakhir Pak. Penggaron gabungan berarti kan 4 tahap itu. 2016, 17, terus 18, 19, 20, 22, 23 ya. Selain itu data yang tadi Pak yang capture drone itu betul juga ya. Kalau itu untuk melihat gambaran real saat ini. Yang paling update saja berarti. Ya. Termasuk koordinasi nanti di grup SMK kan nanti ada 3 bapak yang koordinasi ke Senpom, PJR. Ya kita nanti ingatkan lewat situ ya Pak. Ya kami nanti bapak ngumpul-ngumpul diusirin update saya nanti. Mobil kita. Bapak Ibu, saya juga izin bertanya sekali lagi. Mohon maaf, terkait pekerjaan evaluasi ini, apakah ada RKS yang bisa saya baca? Sudah ada RKS-nya atau belum? Jadi tujuannya adalah untuk merehabilitasi jembatan untuk 100% kondisi layan, kan ya? Iya, ada yang dilakukan. Betul. Artinya kita menggunakan semua codes baru. Itu yang kemarin jadi masalah. Itu ya. Mohon yang itu kita clearkan di awal karena kalau enggak nanti ranulang itu lumayan. Kemarin yang jadi pesan di dari Jasa Marga. Dari Jasa Marga itu memang kalau ya Pak Jajat itu ini Bu. Jadi karena kalau JBH pasti saya yakin pasti akan minta menggunakan desain terbaru ya Bu. Tapi kalau misalkan menggunakan desain terbaru pasti nanti akan biaya juga akan berdampak. Jadi memang kemarin itu kalau usulan dari Jasa Marga itu ada 2 alternatif seperti itu sih Bu. Jadi menggunakan desain ketika jembatan itu dibangun sama menggunakan yang terbaru seperti itu. Yang mana tahun berapa paling lamanya? 2016. Iya, BMS 90 ya. Menggunakan SNI 1726 2012 ya? Iya. 16 sama 16 sama. Yang Bayu Manik itu masih yang 9. Sebelum 2012. Waduh. Bayu Manik 1, Bayu Manik 2 beda. Gempa daerah Semarang besarnya naiknya lumayan. Aturannya masih lama. Ya, 2002 itu masih pakai periode ulang yang ini. Oh, tapi tunggu. Jembatan ya, ntar. Jembatan sekarang kan yang 2016 sebelumnya saya perlu lihat lagi itu. Naiknya berapa, yang lama baru. Sareban hampir sama, 9. Udah KPA. Oke. Yang dulu juga 9, malah 10. Nggak jauh ya Pak berarti? Nggak jauh. Jauh sih oke sih. Antara 9 sama 10. Kan sekarang kita udah punya peta gempa terbaru yang 2019 yang mana sebetulnya? Gempa update nih. Ini dalam proses update yang mungkin bisa jadi sebentar lagi ada launch untuk peta gempa terbaru. Kalau kemarin itu saya ngobrol juga Bu sama Balai ya. Kalau nggak salah tuh mintanya ngajunya bukan ke RSN. Apa ya? Karena itu masih rancangan jadi langsung ke Astonya. Untuk gempa kan nggak ada. Dari Balai itu saya lupa lagi. Peta gempa kalau peta gempa terbaru ada. Ya, 2000. RSN itu peta gempa 2017. Ya, buku peta gempa 2017.
itu ya betul, peta gempanya yang paling baru itu buku peta gempa 2017. Makanya itu di awal ini kita perlu duduk bareng untuk ngobrolin itu dulu juga. Karena kalau enggak nanti 2021 ada Bu dari timnya Pak Iswandi dan Pak Mas Surisam. 2021 itu peta deagregasi, Pak. Deagregasi bukan gempa ya. Beda. Peta deagregasi itu kalau misalnya nanti jangan nyampe situ. Kalau misalnya kita perlu lakukan pushover analysis atau non-linear time history analysis, kita perlu memastikan kita mau pakai metode apa, amplitude scaling kah atau spectral matching, lalu kita pilih record gempa yang bersesuaian dengan yang disebutkan di buku peta deagregasi itu gitu ya. Itu kalau kita mau ngevaluasi non-linear time history analysis. Tapi kan kita enggak ya. Untuk yang sekarang kan cuma linear ya. Gitu. Bahasan khususnya gimana ya untuk resistensi tinggi? Nanti kalau kita memakai yang baru, konsekuensinya luar biasa. Jadi nanti win-win solution Bang. Dua alternatif. Saran saya sebelum kita mulai analisis kita perlu diskusi dengan KKJTJ dulu. Kalau memang ini nanti goalnya adalah untuk minta approval mereka, itu di awal harus sudah dibicarakan terlebih dahulu. Soalnya kalau enggak nanti mentah, itu juga pernah kejadian sebelumnya. Memang kemarin itu sebenarnya minggu lalu ya Mas Eki ya, kita itu memang diundang oleh KKJTJ, jadi mereka mulai ngelis lagi ya jembatan-jembatan khusus gitu. Nah termasuk di TMC itu kita juga klarifikasi ya, tadinya di list mereka ada 10 tapi akhirnya kita klarifikasi jadi 7. Memang mereka tuh minta secara berkala ya laporan setiap tahun kondisi jembatan khusus dan apabila terjadi kejadian sesuatu minta disuratin agar mereka itu bisa ngasih advice ke Dirjen Bina Marga sebagai ketua KKJTC yang mintanya tuh seperti itu. Cuman memang saya juga agak bingung nih kalau misalkan kita ke KKJTJ apakah akan berdampak juga ke waktu ya nanti ya. Begitu sih. Waktu Bengkar kan mundur jadi karena KKJT. Awalnya 6 bulan jadi 1,5 tahun. Kalau kita itu skemanya biasanya mungkin kalau waktu mendesain kayak misalkan RTA gitu Pak, biasanya kita sepakati dulu spek desainnya di awal, terus kita asistensi ke PU atau sebenarnya gimana? Biasanya kita langsung kita sudah baru maju ke sana. Di sana beri yang Prof. Sudah selesai. Karena ganti menteri lah. Sekarang sudah nggak ada. Oh gitu. Oh lah, tapi nggak ada. Bukan maksudnya anggotanya sekarang yang baru kayak apa? Oh gitu. Mungkin kita menggunakan yang tadi itu dulu aja Bu. Maksudnya apa ya? Yang mungkin umum saat ini di ACU gitu gimana ya? Ya kira-kira aturan ini kapan dulu gempanya kapan? Atau baca kita memakai acuan yang sesuai dibangun dulu. Kayak apa gitu. Itu aja kita nanti nggak tahu apakah itu perlu perbaikan atau tidak. Nah kalau misalkan masih ada sisa waktu ya kita yang dibangun. Nah kalau setelah itu baru kita konsultasi. Iya. Ya, karena kalau dari awal ya tadi masalah waktu. Karena kadang-kadang koreksinya KKJTJ kan dia banyak ahli itu. Iya. Satu persatu yang lain, apalagi ini 6 jembatan. Nanti akhirnya minta pushover semua ya. Iya. Kan saya KKJTJ itu banyak ya Pak ini. Dari tanah, dari struktur kadang-kadang ada 2 orang. Tanah juga gitu. Terus tambah penggembira 1 Prof.
Kurniawan ya nah itu gitu. Pangapunten Bapak-bapak, ini kayaknya ke-mute dari tim TMJ Semsolnya. Nggak terdengar suara apapun. Bu Patria, kalau tadi sih diskusi juga dengan Pak John, sementara sih menggunakan yang sesuai dengan yang dibangun dulu ya. Nanti mungkin kita informal juga akan coba tanyakan juga ke PU mungkin. Ya, itu saya yakin Mbak, kalau misalnya itu pakai yang lama, apalagi yang masih 2002 ya, maksudnya 2000 itu mentah Mbak. Aku yakin Mbak. Jadi barangkali perlu dipertimbangkan juga untuk dikomunikasikan dulu ke mereka begitu. Karena sepengetahuan saya yaitu tadi ya, dari beberapa rapat dengan beliau-beliau ini di sana begitu ya, concernnya itu adalah untuk jembatan-jembatan existing itu memperbaikinya itu untuk menambah masa layan begitu. Nah, beda ceritanya dengan kalau kita masa layannya kan ini toh udah dari 2000 berapa? 2014 ya. 2000 ada. Nah, itu 75 tahunnya udah mulai dihitung dari itu gitu ya. Nah, itu beda cerita. Nah, makanya barangkali itu yang perlu didiskusikan dari TMJ dulu ke KKJTJ. Kalau memang nanti ujung-ujungnya adalah kita perlu mendapatkan approval karena ini bentang panjang-panjang ya, perlu mendapatkan approval dari mereka, itu harus confirm dulu, Mbak. Atau bisa nggak ya Bu, kalau kita desainnya dua alternatif? Sebenarnya kemarin ini dari Jasa Marga itu sudah melakukan pendekatan juga Bu ke PU terkait dengan concern hal ini ya. Karena ini tuh kemungkinan akan mengubah rencana bisnis kami ya. Pasti akan ngaruh banget nanti ke rencana bisnis, dan sampai dengan saat ini dari PU itu juga tidak ada keputusan ketika kita melakukan perbaikan tersebut dan kita menggunakan desain yang baru, siapakah yang akan mengkompensasi hal tersebut. Nah, itu belum ada jawaban. Jadinya memang kami sebagai BUCT juga serba salah sih Bu di situ. Kalau ngomong bisa atau enggak bisa Mbak, tapi timelinenya enggak mungkin 6 bulan. 6 jembatan loh Mbak, iya gitu. Jadi ya barangkali perlu dipikirkan kalau memang itu approval ya kita sebetulnya tahu gitu ya bahwa yang harus dipenuhi itu sebetulnya codes yang terbaru memang gitu. Itu dulu barangkali. Biasanya kalau yang seperti itu kayak dari pengalaman kami membantu MRT yang terbaru ya. Itu ya membantu MRT itu mereka sudah komunikasi secara internal dulu gitu ya, dari misalnya kalau dulu MRT ke KKJTJ-nya begitu. Jadi kayak soal sendiri untuk ngobrolin itu begitu. Nah, barangkali TMJ bisa melakukannya dulu begitu. Pak Panji aja Bu. Ya, ke Pak Panji. Betul. Nanti seperti apa? Kalau kan sudah tiap hari. Sambil ke Jogja ke Bandung. Bapak Panji itu di BPS itu ya? Ini bukan yang di Tahu saya Pak Panji udah diganti. Tunggu sebentar. Gitu.
Yang sebenarnya bukan di BGTS. Kayaknya bukan di Balai Geoteknik ya Bu ya, harusnya ini di balai yang jembatan khusus di jembatan. Kan Pak Bali jembatan khusus kan Pak Panji menengah di jembatan. Pak Kasih itu dia sebagai sekretaris. Mungkin masalahnya ngitung double dengan 60 overtime itu. Iya, lampaui 70. Ya mungkin mana yang perlu kita diskusikan BPM kita diskusikan. Ya. Tapi terlalu banyak diskusi juga banyak. Oke, iya, berarti nggak bisa kerja. Tapi yang diberikan kerjaan dulu. Bapak data. Paralel ya, data lapangan diambil. Sediakan dulu. Ya. Mana yang kami untuk data. Jadi itu disampaikan Pak. Mungkin saya yang PJ masih ingin yang rekomendasi yang berapa biji. Saya perlu masukan mungkin bisa kasih. Nah itu kan Pak inspeksi kan banyak apa yang harus saya katakan itu. Itu kan AIS mau dibaca motornya. Pengawalan sehari ini untuk kenaikan tarif mungkin masalah. Itu ya masih yang P56 itu lulus isinya apa? Cukup, ada lagi. Oke, udah kemarin. Ya kebanyakan ngobrol punya. Jadi kalau gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi ada beberapa catatan ya. Yang pertama yang saya note adalah terkait dengan kriteria desain itu seperti apa. Coba kita diskusikan juga dari BNJT ke Kementerian PU ya seperti apa. Kemudian yang kedua untuk data-data tadi mungkin ada beberapa. Yang pertama historis ya, untuk terutama yang Penggaron sama ada jembatan lain lagi nggak sih kita Susukan ya, Penggaron, Susukan, kemudian tadi ada data foto drone, mungkin nanti kita sampaikan juga. Nah untuk yang ketiga adalah hal yang perlu bisa dilakukan di lapangan paralel dilakukan dia Pak Dar sambil nanti kita menunggu dari BI-nya seperti apa. Seperti itu, kemudian update ya Pak, timeline ya, nanti kita kayak progresnya nanti sudah sampai mana untuk next, kan kita ini rapatnya di weekly ya, 2 mingguan ya, nah itu nanti biar bisa kelihatan ini sudah sampai mana. Seperti des. Tentang berapa itu enggak? Iya, pembukutan pasti. Mungkin seperti itu ada tambahan mungkin dari Cipadan. Sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Bapak Ibu. Betul. Saya asisten